Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini, dalam video ini kami akan membahas tentang suatu permasalahan program linear dengan metode simplex dan metode grafik. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Najmur Rahman dengan NIM 201015 dan dengan saya Widayati dengan NIM 201014. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini saya akan membacakan soalnya. Seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk A dan B. Untuk satu produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk A sebesar 15.000 per unit dan 10.000 per unit untuk produk B. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum? Nah, di sini kita akan mengerjakan soal ini dengan dua metode ya. Ada metode grafik dan metode simplex. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang metode grafik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang pertama, kita menggunakan cara metode grafik. Pertama, kita tentukan dulu variabel keputusan dari soal yang tadi. Untuk X1 sama dengan banyak bahan 1 dan X2 banyak bahan 2. Kemudian kita tentukan fungsi tujuannya, yaitu Z maksimum sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2. Dan yang ketiga, kita tentukan fungsi kendalanya. Dari soal tadi, didapatkan fungsi kendalanya 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 8. X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 5. Dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian, kita cari titik potong dari kedua fungsi kendala tersebut. Yang pertama, 2X1 sama ditambah 3X2 sama dengan 8. Kita misalkan X1-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 8, didapatkan nilai dari X2-nya yaitu 2,6. Kemudian kita misalkan X2 sama dengan 0 dan didapatkan nilai dari X1 sama dengan 4. Untuk selanjutnya, kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu X1 plus 2X2 sama dengan 5. Misalkan X1-nya sama dengan 0, didapatkan nilai X2-nya yaitu 2,5. Untuk X2 sama dengan 0, didapatkan nilai X1-nya sama dengan 5. Sehingga diperoleh 4 titik, yaitu 0 dan 2,6. Dan titik selanjutnya yaitu 4,0. Didapatkan titik lain yaitu 0, 2,5 dan 5,0. Kemudian kita menentukan garis selidiknya. Kita ambil sembarang nilai Z. Kita ambil dua nilai Z yaitu 15.000 dan 10.000. Kita buat pembuat 0. Untuk nilai Z-nya kan tadi 15.000 X1 ditambah 10.000 X2. Untuk permisalan yang pertama kita gunakan Z-nya itu sama dengan 15.000. Jadi 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 sama dengan 15.000. Kita misalkan X1-nya sama dengan 0. Maka didapatkan X2-nya adalah 1,5. Untuk X2 sama dengan 0, didapatkan X1-nya sama dengan 1. Untuk permisalan yang kedua, kita misalkan Z sama dengan 10.000. 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 sama dengan 10.000. Misalkan X1-nya itu sama dengan 0, maka
didapatkan X2-nya sama dengan 1. Untuk X2 sama dengan 0, didapatkan X1-nya sama dengan 0,6. Sehingga diperoleh 4 titik, yaitu 0,1,5 dan 1,0, 0,1 dan 0,6,0. Sehingga didapatkan grafiknya seperti yang ada di gambar ini. Karena tadi soalnya itu kan mencari nilai maksimum dari Z, maka garis selidik akan berjalan ke atas atau ke kanan. Titik yang diambil untuk disubstitusi nilainya ke dalam fungsi tujuan adalah titik yang menyentuh garis selidik paling jauh atau paling akhir. Jika kita lihat pada gambar di sini, maka yang kita ambil yaitu titik 4,0. Untuk selanjutnya, kita mencari titik dari dua persamaan 2x plus 3x2 sama dengan 8 dan x1 ditambah 2x2 sama dengan 5. Kita gunakan eliminasi, yaitu persamaan duanya kita kali 2, sehingga didapat 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 8, dan persamaan keduanya 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 10, kemudian kita kurangi, didapatkan x2-nya sama dengan 2. Selanjutnya, substitusi nilai dari x2 sama dengan 2 ke salah satu persamaan, sehingga didapatkan 2x1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 8. Dan didapatkan nilai dari x1-nya adalah 1. Dari grafik ini kan didapatkan 4 titik, yaitu titik A 0,0, titik B 0,25, dan titik C-nya 4,0, dan titik D-nya 1,2. Dari sini kita dapatkan 4 titik tadi. Kemudian 4 titik itu kita substitusikan ke fungsi tujuan. Untuk titik A 0,0, nilai Z-nya sama dengan 0. Untuk titik B, didapatkan nilai Z-nya yaitu 25.000. Untuk titik C, didapatkan nilai Z-nya 60.000, dan titik D, didapatkan nilai Z-nya yaitu 35.000. Karena yang dicari pada soal adalah maksimum, maka didapatkan dari titik C, yaitu 4,0. Jadi, solusi optimalnya yaitu X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 0, serta nilai Z adalah 60.000. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan metode simplex yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang tadi itu menggunakan metode simplex. Nah, pertama kita tentukan variabel keputusannya dulu. Nah, di situ sama ya, sama kayak metode grafik tuh, X1 banyak bahan 1, X2-nya tuh banyak bahan 2. Nah, di situ juga ada fungsi tujuan, yaitu Zmax sama dengan 15.000 X1 plus 10.000 X2. Nah, untuk fungsi kendalinya itu sama juga, 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 8, X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 5, X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini yang membedakan metode grafik sama metode simplex itu, di sini ada batasan, di mana di situ ada S1 dan S2. Nah, selanjutnya kita akan langsung membuat tabelnya. Di sini saya sudah menyediakan tabel metode simplex. Nah, di sini kita akan menentukan baris pivot dan kolom pivotnya. Nah, untuk data-data yang sudah dimasukkan di kolom dan baris S1, X1 ini, itu kita ambil dari nilai batasan yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada nilai rasio. Nah, rasio itu didapatkan dari RAS dibagi X1. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 5 dibagi 1 sama dengan 5.
Dan untuk nilai ZJ min CJ-nya ini didapatkan dari X1 dikali CB itu 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 dan dikurangi CJ-nya yaitu 15.000. Jadi hasilnya min 15.000. Sama dengan di kolom X2 itu 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 dan dikurangi 10.000. Hasilnya min 10.000. Selanjutnya kita akan menentukan baris dan kolom pivot. Baris pivot itu dipilih dari nilai rasio non negatif yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecilnya itu 4. Jadi kita pilih di baris 4. Dan untuk kolom pivotnya itu kita pilih ZJ min CJ-nya yang paling negatif. Nah, di sini ada min 15.000, min 10.000, 000. Nah, yang kita pilih itu yang min 15.000. Jadi, yang bertanda kuning ini adalah kolom pivot dan baris pivotnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat baris baru. Di sini caranya untuk membuat baris baru itu menggunakan OBE. Nah, kita lihat di kolom pivot dan baris pivotnya. Di sini kan ada angka 2, nilai 2. Nah, itu agar memudahkan kita akan mengganti angka 2 itu sama dengan 1. Jadi, kita memakai OBE B1 dikali setengah. Jadi, di baris S1 ini, kita akan mengalihkan semuanya dengan setengah. Jadi, di tabel baru nanti, B1 dikalikan setengah, 2 dikalikan setengah sama dengan 1, 3 dikalikan setengah sama dengan 3/2, 1 dikalikan setengah sama dengan setengah, 0 dikalikan setengah sama dengan 0, dan 8 dikalikan setengah sama dengan 4. Untuk yang baris S2, itu kita tambahkan dengan negatif baris yang baru. Jadi di sini ada B2 ditambah negatif baris B1 yang baru. Jadi nanti B2 yang ada di baris S2 ini kita akan operasikan sesuai dengan OBE yang sudah kita tentukan di sini. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel yang baru yang sudah kita buat tadi melalui cara OBE tadi. Di sini didapatkan bahwa di baris X1 ini sudah terganti dengan kolom X1 1, 3/2, 1/2, 0, dan RH-nya 4. Dan untuk baris S2-nya itu sudah diganti dengan 0, setengah, min setengah, 1, dan RH-nya 1. Nah, di sini nilai ZC min CJ-nya itu sama ya, caranya sama yang tadi, itu kita mengalihkan X1 sama CB-nya. Nah, 1 kali 15.000 ditambah 0 kali 0 dikurangi 15.000, itu hasilnya 0. Di sini juga ada 3/2 dikali 15.000 ditambah setengah dikali 0 dan dikurangi 10.000, itu hasilnya 12.500. Dan untuk S1 setengah dikali 15.000 ditambah min setengah dikali 0 dan dikurangi 0 hasilnya 7.500. Dan untuk S2 0 dikali 15.000 ditambah 1 dikali 10 dikurangi ditambah 1 dikali 0 dikurangi 0, itu hasilnya 0. Kemudian kita lihat nilai ZC min CJ-nya. Di sini nilai ZC min CJ-nya itu sudah optimal. Kenapa optimal? Karena nilai ZC min CJ-nya itu gak ada yang negatif, semuanya positif. Jadi di sini sudah optimal. Jadi metode simplex sudah bisa diakhiri dan RH-nya di sini ketemu 60.000. Nah, jadi dapat diambil solusinya itu adalah Z max sama dengan 15.000 X1 plus 10.000 X2. Nah, di sini X1-nya kita ambil 4. Karena di
di tabel yang baru tadi, X1 itu RHS-nya kan sama dengan 4. Dan untuk X2-nya itu 0, karena X2-nya itu nggak ada ya di sini. Jadi 15.000 dikali 4 plus 10.000 dikalikan 0, hasilnya 60.000. Nilai ini tadi sama dengan nilai grafik yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu hasilnya 60.000. Jadi untuk untuk jawaban dari soal yang sudah dijelaskan tadi itu hasilnya 60.000. Mungkin sekian pembahasan soal dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.